الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah dan iradahnya, dengan taufik dan hidayahnya pula kita bisa berhadir pada tempat yang paling agung, yang paling mulia di atas muka bumi ini, yaitu rumah Allah, masjid, untuk kedannya memperhambakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban yaitu sembahyang Jumaah. Selawat beriring salam marilah sama-sama kita hantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah seorang manusia yang paling agung, yang paling istimewa, yang sangat banyak berkorban dalam hidupnya untuk kita selaku umatnya. Maka kebahagiaan yang paling besar nanti di hari akhirat, kita dipertemukan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau, para alim ulama, para orang-orang yang membimbing dan mendidik kita dalam bidang agama. Mereka lah yang akan membentengi kita. Para ulama lah yang menyelamatkan kita dan keturunan-keturunan Gedanyo Wan Bandung agar menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang selamat, bahagia dunia wal akhirah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanya dalam suasana hari lebaran, dalam bulan Zulhijjah, di mana padum-padum uro yang kau likut, katanya serentak melaksanakan hari raya Idul Adha sebagai sebuah tanda hari yang paling agung, hari kemuliaan dan hari kebahagiaan bagi kitanya bersama, dengan melaksanakan berbagai amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan yaitu berkurban, menyembelih binatang-binatang yang adanya Man Bandung, menjadi amalan tambahan, menjadi jalan bagi kitanya agar kitanya selamat dan sukses daripada persoalan yang paling besar nanti di hari akhirat. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka dengan datangnya sebuah hari raya bagi kita, merupakan hari dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala keburukan-keburukan, daripada segala dosa-dosa, lewat gedanya menyembelih seekor binatang yang merupakan agar gedanya benar-benar selamat, agar gedanya terhindar daripada sifat-sifat yang ada pada binatang tersebut. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang paling sempurna, dan Allah jadikan kita sebagai manusia, sebagai khalifah di atas muka bumi ini yang mengatur seluruh makhluk-makhluk yang lain. Akhirnya gedanya manusia dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang bahagia, dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi urung-urung yang selamat, nabi syurga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat gedanya, tempat untuk memetik hasil daripada perjuangan gedanya udip di dunia. Makanya sifat-sifat yang ada pada binatang yang nabak gedanya manusia uronyo giyu hindari, agar gedanya menjadi kekasih-kekasih Allah, menjadi manusia-manusia yang benar-benar khalifah yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena bagedanya manusia ada dua unsur di dalam kehidupan dia. Allah menciptakan yang pertama unsur jasmani, di mana gedanya na tubuh yang kasar, badan gedanya, seluruh anggota tubuh gedanya, itu semuanya merupakan unsur jasmani yang Allah ciptakan terhadap gedanya. Nyan hana beda dengan binatang-binatang. Karena bak binatang itu juga punya unsur jasmani. Bak binatangnya juga najasmaniyah. Akan tetapi yang membedakan gedanya uronyo dengan binatang, itulah Allah ciptakan rohaniyah bagi gedanya, yaitu hati yang ada di dalam jiwa gedanya uronyo. Saudaraku sekalian, makanya Allah pernah bersumpah dengan sebuah hati atau jiwa. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah bersumpah demi jiwa, demi rohaniyah manusia, demi hati manusia. Maka jiwa manusia itu ada dua perkara. Ada jiwa yang jahat dan ada jiwa yang bersih. Ada jiwa yang suci, yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia yang paling bahagia, manusia yang paling sukses, manusia yang akan selamat nanti di hari akhirat, qad aflaha man zakkaha, itulah orang-orang yang bisa membersihkan hati dan jiwa-jiwa rohaniyah daripada mereka. Manusia-manusia yang selalu memberikan makanan rohaniyah, itulah orang-orang yang sukses. Manusia-manusia yang selalu membersihkan rohaniyah, itulah manusia-manusia yang paling bahagia. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka, durhaka, menyesal selama-lamanya bagi orang-orang yang dalam menjalani kehidupannya mereka selalu merusakkan hati dan jiwa mereka. Tah urang-urang yang selamat, yang bersih jiwa. Bak gedanya manusia ada dua sifat binatang yang paling tercela. Yang pertama, bak gedanya manusia ada sifat babi. Yang kedua, bak gedanya manusia ada sifat anjing, atau diistilahkan oleh Imam Al-Ghazali sifat kalbiyah dan sifat sabu'iyah. Sifat kalbiyah dan sifat daripada khinzir. Maka bagdanya manusia na dua buah sifatnya. Siapapun kita, itu merupakan bawaan daripada kelahiran di saat gedanya keluar dari kandungan urung syik gedanya Bandung. Semua, tidak ada seorang pun, siapapun kita hari ini, baik gedanya uronyo punya ilmu yang tinggi, punya harta yang banyak, punya wibawa yang sangat terhormat, siapapun kita, mandum-mandum manusia ada dua sifat tersebut. Dah sifat khinzir atau sifat babi, yang merupakan dua binatang yang bernajis, yang paling buruk dalam pandangan agama. Yang pertama, sifat babi na bagedanya manusia, itulah sifat serakah. Sifat yang hansip-sip dalam kehidupan gedanya, yang selalu legenda tidak puas-puas dengan apa yang Allah berikan kepada gedanya. Harta yang kagebe oleh Allah hana puas-puas, bahkan si detik truk kena meninggal, matangna dalam jiwa dan keinginan gedanya untuk mendapatkan harta yang banyak. Dan banyak di antara gedanya adalah pula jabatan yang Allah berikan kepada gedanya juga tidak cukup. Padahal gedanya hana layak le untuk menjabat jabatan tersebut. Padahal gedanya hana layak le, hansip le dengan berbagai macam peraturan untuk gedanya dalam jabatan tersebut. Tapi karena ada sifat babi yang ada dalam hati gedanya, sehingga gedanya tetap berkeinginan untuk menjadi, untuk gedanya menjabat putrakan jabatan tersebut. Inilah sifat babi yang ada dalam udip gedanya. Bahkan orang yang punya harta yang banyak juga dia tidak merasa cukup dengan harta tersebut. Yang sangat gedanya takuti bahwa kadang-kadang di dalam gedanya untuk menuruti keinginan sifat babi tersebut, kita mengambil harta-harta orang lain. Padahal gedanya rumah ka mewah, kenderaan ka laga, rumah ka bertingkat, jabatan tinggi. Tapi untuk merebut yang lebih besar, yang lebih tinggi jabatan, yang lebih banyak harta, kita mendalimi orang lain dan menghancurkan kehidupan orang lain. Nyok sifat-sifat babi yang na pada manusia. Sifat serakah, sifat tamak, sifat yang hansip-sip.
bui wate saat ditren kuno ya minta makanan, menyahana makanan droi makanan-makanan orang lain di paju. Bahkan taiknya sendiri menceritakan di dalam kitab item pajuh lebui tersebut. Yang penting dia punya makanan. Inilah sifat babi yang ada pada manusia. Menyogedanya uronyo terasa hati kita wahai saudaraku sekalian. Tanyo dalam menjalani kehidupannya hansep-sep dalam perjalanan udip. Padahal wate takalan kurang yang di bawah yang paling miskin daripada dia jiotat katinggai urangnya ngetanyo. Getanyo kapek boh tingkat rumah gonyan mantang gedu ada tanah. Getanyo cukup hebat ka kenderaan tapi gonyan mantang gejak ngan tapak. Bahkan na yang mantang stroke uronyo. Hana je gejak uronyo. Tapi gedanyo juga belum puas-puas dengan kehidupan gedanyo. Belum puas-puas untuk mengambil harta orang lain lah untuk taniak mati kembali le gedanyo. Bahkan umur gedanyo uronyo hana trep le kena meninggal. Tetapna keinginannya. Maka ketahuilah wahai saudaraku sekalian. Sesungguhnya kita telah memiliki sifat yang paling tercela di dalam hati kita. Itulah sifat-sifat babi. Walaupun kita bermuka manusia. Walaupun legetanyo bergaya dengan gaya yang hebat. Walaupun orang-orang menghormati getanyo. Sesungguhnya para malaikat, para penghuni langit. Mereka bisa melihat bagaimana sifat babi yang ada dalam hati getanyo. Yang kedua, sifat yang paling tercela bagi manusia dan juga yang kedua adalah sifat anjing. Di mana manusia semenjak dia lahir dia membawa sebuah sifat anjing yaitu sifat pemarah. Menyelegedannya uronyo. Yang namanya manusia pasti pemarah. Man istaghdaba wa lam yaghdab fahuwa himar. Karena marahnya mandum-mandum na bagdanyo. Lihat anjing wahai saudaraku sekalian. Ase yang wate dijalani kehidupan uronyo. Selalu dia mencari lawan. Sabe-sabe diminta pakai nganur. Sabe-sabe dalam perjalanan kehidupan asenyo hana pernah yang yaman yang hidup sirau. Tinggal hidup-hidup orang membayang mantang yak minta lawan. Maka barang siapa yang memiliki sifat pemarah dalam udip. Makanya bertatupu oleh kita. Itulah sifat anjing yang paling jahat yang berada dalam hati kita. Gara-gara pemarahnya timbul katanya dendam terhadap orang lain. Gara-gara pemarahnya timbullah penyakit-penyakit hasud. Ratusan ribu penyakit yang timbul gara-gara marah yang na dalam hati katanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menganjurkan katanya kan untuk tidak menjadi pemarah karena siapapun kita yang namanya manusia mandumna marah, mandumna bengeh le katanya. Akan tetapi wal kadhimin al ghaidha kata Allah, manusia yang dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an, manusia yang bisa menahan emosi dan menahan kemarahan. Sebenarnya marah yang terjadi bagdanyo kan gara-gara hanasid. Wateta pajuh makanan padahal lengkap lumpuh makanan yang na di depan katanya. Tapi mantang bengeh sit kadang-kadang katanya hana kupi yang kedua enak. Tapi manusia yang tidak pemarah kadang-kadang butok kepajuh hana jadi permasalahan dalam hidup mereka. Maka yang butoi katanya sedang memiliki sifat yang paling tercela yaitu sifat anjing yang ada dalam hati katanya. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama. Maka gara-gara dua buah sifatnya hancurlah kehidupan katanya. Ngan gara-gara dua buah sifatnya akhirnya seluruh anggota tubuh katanya hana tak fungsikan untuk ibadah kepada Allah. Padahal Allah diciptakan katanya untuk menjadi ahli-ahli ibadat. Tip uro tak berangkat lagi katanya tak bekerja. Padahal berangkat bekerja mulai bengah sampai suput. Tiap ura berfungsi seluruh anggota-anggota tubuh katanya. Tiap ura tak fungsikan lagi katanya. Uranya seluruh ciptaan-ciptaan Allah. Tapi gara-gara ada dua buah sifat yang paling berat di dalam hati katanya. Akhirnya katanya tak fungsikan seluruh anggota tubuhnya. Buat tempat-tempat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka gara-garanya kerusaknya rohaniyah daripada katanya. Padahal Allah diciptakan katanya begitu besar nikmat yang diberikan oleh Allah. Setelah Allah diciptakan katanya sebagai urung-urung beriman. Sampai urungnya Allah mantang diciptakan katanya sebagai manusia yang sempurna.
Dan semuanya Allah ciptakan itu bukan untuk main-main, kan untuk kegura-gura. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'buduni, supaya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadat itu tidak akan timbul dan tumbuh seandainya ada sifat-sifat tercela dalam hati katanya. Maka pantas Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha, sungguh mendapat kemenangan bagi orang-orang yang memperbaiki hati mereka. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, kehidupan uro akhirat tinggal yang diperhatikan adalah rohaniyah katanya. Kan dia bentuk tubuh katanya, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada gaya kehidupan tanya. Allah tidak melihat kepada harta wa ajsamikum dan tubuh-tubuh kalian. Allah hana giat tanya dukna le harta si saat kita kembali kepada Allah. Berapa banyak, berapa tinggi jabatan yang engkau sandang, dukna jabatan uronyo yang kata miliki, Allah tidak melihat. Seluruh jasmani kita hancur. Lihat orang-orang yang ada dalam kubur hari ini. Urang syik gedanyo yang lebih awal berada dalam liang lahat. Pendahulu gedanyo. Mereka juga orang-orang kaya. Mereka juga orang-orang hebat. Mereka juga orang-orang yang punya jabatan yang lebih tinggi daripada jabatan yang kita sandang hari ini. Tapi kemana mereka hari ini, wahai saudaraku sekalian? Tanyo selaku anak-anak mereka yang udep uronyo dari harta mereka. Gedanyo uronyo mempunyai harta dari jerih payah mereka. Jabatan yang gedanyo sandang uronyo karena kemuliaan mereka. Apa yang bisa kita membantu mereka? Dengan tubuh, dengan jasmani, dengan kenikmatan, dengan pu yang gedanyo miliki, sedikit pun tidak bisa membantu mereka di alam liang lahat. Hana saya tidak puduk motor, tidak puduk kedai dalam liang lahat. Tapi semuanya yang bisa menyelamatkan mereka, yang bisa membantu mereka hanyalah rohaniyah. Sedangkan tubuh dan jasmaniah mereka semuanya telah hancur dan dimakan oleh ulat-ulat. Yang sangat menyedihkan dalam perjalanan udip katanya uronyo. Selalu katanya uronyo memperhatikan kebutuhan jasmani. Menyebu si malam lehaga hantam pernah tua tapaju. Jabatan itu juga kebutuhan jasmani, tetapi setelah jabatan tanyo hana tak dapatkan keuntungan rohani daripada jabatan tersebut. Harta yang Allah titipkan yang begitu banyak yang katanya rasakan uronyo juga merupakan kebutuhan jasmani, makanan jasmani katanya, tapi tidak pernah dengan harta tersebut kita nikmati kebutuhan dan makanan rohaniah bagi katanya. Begitu juga dengan tubuh yang Allah ciptakan yang begitu sempurna. Dan sadarilah wahai saudaraku sekalian, uronyo dengan jasmaninya haik tak bantu para orang-orang tua kita yang telah tiada. Dengan jasmaninya uronyo walau kita sayang kurungsi yang kahanale, yang tubuh-tubuh mereka telah hancur, yang jasad-jasad mereka telah dimakan oleh ulat. Semakin besar jasad mereka, semakin banyak ulat yang mengelilingi mereka. Tapi dengan apa kita bantu mereka? Dengan seluruh kebutuhan jasmani uronyo, sedikit pun tidak bisa membantu mereka. Menanti anak-anak katanya, kita juga akan merasakan seperti mereka beberapa tahun di masa yang akan datang. Setelah kita meninggalkan dunia dan berada dalam liang lahat, munyo uronyo, anak dan keturunan katanya uronyo, tidak katanya berikan makanan rohaniah. Menyebu hantam tua tatanya yang si malam lehaga ipajo. Tapi kebutuhan rohaniah mereka, ibadat mereka, hati mereka, kebaikan jiwa mereka, didikan rohaniah mereka tak abaikan dan tak sia-siakan uronyo. Yang penting mereka hari ini dapat pekerjaan, dapat jabatan dan sebagainya, yang tak persiapkan untuk mereka. Sama akan tak alami di masa yang akan datang. Lagi yang kagak alami le urunsi gedanyo uronyo. Akhirnya anak-anak kita hari ini lebih hancur daripada kehidupan katanya uronyo. Akhirnya anak-anak katanya uronyo jasmani mereka rusak. Maka manusia yang telah rusak jasmani rohaniah mereka, waqad khaba man dassaha, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia yang paling menyesal nanti di hari akhirat. Manusia yang akan rugi selama-lamanya mereka-mereka yang telah mengorbankan jiwa mereka untuk jasmani, mereka menyia-nyiakan rohaniah. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama,
Silahkan hari ini kita mendapatkan harta yang banyak. Silahkan hari ini kita punya jabatan yang tinggi. Silahkan kita hari ini menjadi orang kaya. Silahkan hari ini kita menjadi orang-orang yang berilmu. Silahkan bekerja hari ini mulai pagi sampai malam hari. Tapi jangan pernah lupa, di saat katanya berangkat bekerja, baik di kantor, di sekolah, di tempat-tempat yang di kidai, di mana-mana pun kita, apakah di saat sore katanya menghitung keuntungan daripada pekerjaan tanya, per bulan katanya dapatkan hasil keuntungan, apakah keuntungan itu hanya untuk menghidupkan jasmani katanya, ataupun keuntungan itu bisa menghidupkan rohaniah katanya. Tapi punya 20 tahun kata kerja, bahkan ada yang 30 tahun kita berangkat pada waktu siang, pada waktu pagi tawa bawa teh malam, tapi menyanyian hanya bisa membawakan hasil keuntungan rohaniah. Itulah merupakan manusia-manusia yang rugi di hari akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan udip si asapotre uronyo. Maka perhatikanlah jiwa rohaniah gedanyo yang selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagenyo gedanyo uronyo kalih tamuro raya. Allah akan bersihkan ate-ate gedanyo lewat berkurban. Allah akan bersihkan ate-ate gedanyo lewat ibadat-ibadat para hari raya. Maka sekarang gedanyo kata mulai kembali seolah-olah kehidupan hati gedanyo. Apakah hati yang telah hidup selama ini? Apakah hati yang telah bersih selama ini dengan datangnya hari raya? Apakah rohaniah uronyo yang kagak bersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana gedanyo jalani kehidupan di masa yang akan datang? Dan bek tapreh uro raya uke golom tente udip gedanyo bisa nikmati hari raya yang akan datang. Maka bersihkanlah rohaniah gedanyo uronyo dengan ibadat-ibadat yang gedanyo lakukan. Allah sangat cinta, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang bersih itu bukan sekedar bersih tubuhnya daripada kotoran, tapi yang bersih, manusia yang bersih seluruh anggota tubuhnya daripada dosa-dosa. Menansit orang yang bersih hatinya daripada sifat-sifat binatang, sifat kalbiah dan sifat khinzir, nyoke yang merupakan sifat yang paling berat yang menjerumuskan gedanyo kepada tempat-tempat binasa. Mudah-mudahan tanya doakan kepada Allah agar senantiasa dalam tajalani udipnya, tak didik anak dan keturunan-keturunan gedanyo, para remaja-remaja untuk tak bimbing rohaniah mereka. Utamakanlah rohaniah mereka. Utamakanlah kebaikan-kebaikan agama bagi mereka, karena nyankuh yang bisa menyelamatkan tanyo dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, usikum bitaqwallah wa qad fazal muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Ayyuhan nas, usikum bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بارك الله فيا فوز المستغفرين ويا نجد التائبين أقيم الصلاة